Jadi ketika udah dinyatakan meninggal tuh Abi ya jedok-jedokin kepalanya di tembok. Dia bilang, ini gara-gara Dede gitu. Kalau Dede nggak ngajakin Umi beli sepatu, mungkin Abi nggak pergi naik motor. Saya merasa saya nggak mampu gitu. Banyak pertanyaan dalam benak saya mampu nggak ya Allah? Ada pertanyaan dia yang, Umi, Allah tuh nggak sayang sama kita. Ya saya belajar kuat itu dari anak-anak sebenarnya gitu. Pas rumah terbakar tuh, kata siapa Allah nggak sayang? Kalau Allah nggak sayang sama kita, kita udah nggak selamat ini kebakaran. Jadi ini bentuk sebuah cintanya Allah dengan cara yang beda. Selamat berjumpa kembali di Alvin in Love. Kembali bersama saya Alvin Adam, Ayah Lovers. Dan hari ini Masya Allah, Alhamdulillah saya mampir ke kediamannya Umi Pipik. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam Angke. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini Masya Allah lebih langsing kan ini kelihatannya ya. Betul. Memang kurangi puasa juga ya pasti ya. Ya hari ini puasa, tapi memang lagi senang olahraga senang pedal kan. Habis kalau ngeliat anak-anak muda nih Abi, kebayang itu Egi, tempat khusus lagi di sana kan. Terus pada sedang pedal, ikutan deh gitu. Jadi jiwa muda. Jadi mau nggak mau akhirnya kalau olahraga kan jadi tidur enak, badan tuh. Karena kalau itu saya kan aktivitasnya keliling dakwah ya. Jadi kalau badan udah timbangan udah naik tuh kayaknya berat gitu. Betul lah. Baru jadi pulang dari Batam berapa titik ya? 12 titik. 12 titik, kebayang itu. Ya? Sebelumnya itu dari Gorontalo dulu. Nah. Dari umroh pulang istirahat sehari di rumah, besoknya berangkat ke Gorontalo. Habis Gorontalo ke Batam. 3 hari. Ya ada 4 masjid. Sempet ngubungin Umi kan? Pulang. Oke Uncle. Gitu ya. Umi gak capek nih. Untuk Uncle katanya, wah Masya Allah. Kan dunia tuh buat tempat capek. Betul. Iya, nanti istirahatnya kalau kita udah berpulang. Istirahat. Di alam yang sesungguhnya ya. Nah ini Uncle ini kan inget betul nih. Umi ini kan sahabat lama ya. Kita berteman lama banget. Iya, Masya Allah. Apalagi sama almarhum udah dari zamannya almarhum. Belum ketemu Umi bahkan kita udah main ya. Nah itu. Nah kemarin sempat wawancara Abi gitu ya. Masya Allah Mi bener-bener gitu loh. Plek ya. Ketiplek ya sama bapaknya. Ketiplek sama bapaknya. Sebulan sama dia di Semarang kan. Syuting bareng sekoteng. Lucu itu ceritanya, lucu banget. Party Abi juga kocak-kocak lucu gitu. Banget. Nah terus kemudian ngelihat dia gitu kan. Kita kan namanya pas bulan Ramadan kan itu kan. Itu kan kalau udah sebulan mah pada semua kan ya udah plek-plek ketiplek gitu. Itu waktu dia tiba-tiba megang nyanyi, tiba-tiba dia ngapain ini dia, kamu tahu nggak? Nah aku bilang gitu, kamu tuh bapakmu banget loh, beli almarhum banget ya. Dia masa sih om, gitu ya. Nah ada pengganti ya Mi jadinya ya Mi. Jadinya ya. Iya gitu loh. Iya benar. Jadi tuh kayak ya sosoknya ada di Allah ambil tapi dititipin nih ke anak gitu, dan memang bener-bener persis banget. Masuk tahun ke-12 ya tahun depan ya? Tahun depan insya Allah 12. Cepat sekali waktu itu kan ya? Iya. Uncle masih ingat betul, jadi waktu beliau berpulang kan Uncle sempat ngobrol juga sama Umi. Iya, Uncle kan datang ya, kita duduk di pendopo itu. Iya, dan kemudian kita ngobrol-ngobrol. Satu pesan almarhum yang Umi pernah share cerita ya, bahwa beliau kepingin sekali punya rumah untuk anak yatim. Betul banget. Alhamdulillah Umi lagi berusaha untuk merealisasikannya dalam waktu dekat ya. Insya Allah, bismillah. Ya, di belakang sini ya Mi ya. Ya, dan qadarullahnya memang beliau tuh pengennya rumah yatimnya tuh samping rumah gitu. Jadi supaya ya hari tua saya tuh nggak jauh-jauh dari situ aja ngurus anak yatim. Terus anak-anak juga nganggep anak yatim tuh saudara mereka, adiknya mereka, jadi biar deket gitu. Dan ilmu dari anak-anak di pondok tuh bisa buat ngajarin anak-anak yatim gitu. Qadarullahnya ada tanah sebelah yang tanah sebelah pula ya dijual. Jadi ya udah deh, bilang sama anak-anak, yuk sisihin rezekinya. Alhamdulillah yang pada di dunia entertain ya nyisihin gitu. Dan memang pesan
pesan Uje kan ya? Iya. Pesan Uje sebelum Betul, beliau bilang tuh siang habis sholat zuhur kan ngobrol gitu. Mi, kamu bismillah ya, siap-siap. Lalu saya bilang, siap-siap kemana? Emang kamu mau kemana? Saya bilang, enggak. Masih sehat-sehat waktu itu ya? Iya, sehat kan, masih muda, 40 tahun ketika itu. Saya 37 tahun saat itu. Terus beliau bilang, ya siap dakwah gitu. Sampaikan walaupun cuma 1 ayat. Kenapa saya? Saya bilang, Aku ingat betul kata-kata iya, itu. orang kan taunya kamu, Bi, bukan aku. Aku cukup ibu rumah tangga, ngurus anak gitu. Terus beliau bilang, karena sebentar lagi semua orang akan lihat kamu, gak akan lihat saya. Dan beliau memang Uji memang udah nggak mau dakwah dulu ya seminggu sebelum meninggal tuh memang udah nggak mau dakwah. Ya bilangnya alasannya udah jatuh tempo, kan kita nggak ngerti jatuh tempo maksudnya apa. Nggak ada yang kita nggak punya firasat apapun. Terus beliau bilang, Mi, kalau ada rezeki bikin rumah yatim. Beliau tuh kayak lagi nerawang, maksudnya kayak lagi ngomong sendiri ya, gitu ya. Karena kebayang aja kalau seorang istri ditinggal suaminya meninggal, anak banyak, terus dia nggak punya rumah, terus anaknya nggak sekolah, nanti gimana gitu. Jadi kamu bikin rumah yatim, anak-anak yatim yang putus sekolah atau yang nggak punya rumah ya ditampung di situ. Tapi syaratnya mereka mau benar-benar belajar agama, baca Quran, karena buat nolongin ayahnya yang sudah meninggal gitu. Karena anakmu bentar lagi bagian dari mereka. Itu saya nggak paham tuh, anakmu bentar lagi bagian dari mereka gitu. Malamnya meninggal tuh baru saya mikir, oh ini yang dimaksud anak saya yatim gitu. Tapi ketika itu saya nggak langsung buru-buru bikin gitu kan. Iya. Maksudnya kalau ketika itu juga bisa gitu. Cuma saat itu saya lebih fokus ke anak-anak yatim saya sendiri. Betul. Yang 4 anak yang harus saya besarin, saya harus nafkahin gitu. Waktu saat itu gitu masih kecil-kecil kan. Gitu. Jadi ini yang terbaru update-nya saya lagi bikin itu. Iya. Dan pada saat itu kan semua masih kecil. Sekarang udah gede semua gitu loh tiba-tiba. Dulu Abi kan waktu itu Uje nggak ada tuh, Abi kelas 6 SD ya. Iya masih cerita masih kecil aku. Om Alvin dia bilang gitu. Anak 6 tahun kan mungkin belum terlalu ini ya Mia, gimana ya? Dan waktu dia sama Abihnya juga agak jarang kan. Makanya Uje ketika seminggu itu jadi tanggal 11 April tuh kita pergi semua ke Bali. Saya, Uje sama anak-anak aja. Biasanya tuh ritualnya kalau tanggal 12 pas hari lahirnya dia ya di rumah, keluarga besar ngumpul. Tapi ketika itu memang benar-benar quality time, dia tanggal 11 kita berangkat. Terus suruh matiin handphone semua supaya orang gak ada yang ngehubungin. Terus kita pulang tanggal 21 tuh Uncle. Ya, kadang kan hari lahirnya Abi sama Uji itu beda sehari. Nah, akhirnya rayain di sana, terus pulang tanggal 21. Nah, dari seminggu dari 21 sampai 26 itu beliau udah gak mau dakwah. Terus kalau ditanya ya memang aku pengen jadi ayah yang baik, pengen jadi suami yang baik. Karena saat itu kan mungkin ya beliau ngerasain gak ada waktu banyak bener sih. Buat nganterin anak sekolah, ngajarin PR dan segala macam. Karena kan beliau pagi anak-anak udah berangkat, beliau kadang masih tidur gitu. Terus anak-anak malam udah tidur, beliau baru datang. Jadi akhirnya dia bilang begitu gitu. Tapi apa arti 12 tahun sendiri membesarkan anak nih? Artinya melewatinya, melaluinya. Kadang kalau sampai di titik ini suka gak nyangka aja. Maksudnya ketika dulu saya kehilangan, saya merasa saya gak mampu gitu. Banyak pertanyaan dalam benak saya mampu gak ya Allah gitu. Dengan kebiasaan yang dulu selalu di rumah gitu, maksudnya diratukan yang nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ngambil job nggak boleh kerja, pokoknya di rumah ngurus anak, antar jemput anak, ngedidik anak aja gitu. Tapi begitu tiba-tiba Allah ambil itu kayak marah gitu, marah sama Allah kok. Ada fase itu ya Mia. Ada fase yang itu, ya Allah kok kayak gini sih gitu. Banyak nanya gitu, mampu nggak saya, bisa nggak saya kerja apa, saya ngapain gitu, saya ngedidiknya gimana hal itu. Ya sampai titik ini ya kadang saya mau memberikan reward buat diri saya, tapi semua kan pasti Allah ya. Allah itu bisa membuat atas izin Allah. Saya yang nggak mampu jadi mampu, saya yang nggak bisa jadi bisa. Makanya begitu bisa kan akhirnya Allah akan bilang tuh kamu bisa, tuh kamu mampu gitu. Jadi ya semua Allah atas pada tangannya saat Allah. Mereka kayak sekarang kan pasti ada rasa ya subhanallah ya, maksudnya ini betul. Banget gitu. Jadi
Apalagi ketika menikahkan Iya, putri, itu. Nah, itu maksud yang aku luar gitu. biasa gitu, itu yang berkecamuk gitu. Ternyata sampai di titik ini ya saya bisa menemani mereka gitu. Ya saya belajar kuat itu dari anak-anak sebenarnya gitu. Punya anak-anak yang kuat, punya anak-anak yang hebat, yang nggak pernah ngeluh di usia mereka yang dibilang di usia mereka sudah mengalami apa yang namanya ujian, mereka lihat langsung di depan mata mereka gitu ketika kehilangan sosok ayahnya. Betul. Terus nggak lama dari almarhum Muji meninggal, ayah saya meninggal yang deket banget sama anak-anak. Umi gitu. pun 12 tahun dari kehilangan ibu ya kalau salah Iya, ya. saya seadiba ketika itu kehilangan ibu saya. Lalu bapaknya? Iya, bapak saya. Terus nggak lama rumah terbakar. Jadi itu membuat mungkin terus gitu ya gitu loh. Luka anak saya itu mungkin terlalu dalam ya gitu. Dan saya berusaha ketika itu ingin menyembuhkan luka anak saya gitu. Makanya saya suka gak terima ketika ada orang menyakiti anak saya gitu. Jadi karena saya dari kecil berusaha untuk, saya gak mau anak saya terluka lagi gitu. Jadi untuk membentengin itu, membuat anak-anak saya bahagia, mau menyembuhkan luka mereka gitu. Tapi ketika saya mau menyembuhkan luka anak saya kan, saya harus sembuh dulu luka saya. Saya gak boleh kecewa, saya harus ridho gitu. Akhirnya saya bisa ya pelan-pelan pengen anak saya itu sembuh lukanya gitu. Karena yang mereka lihat kan figur Umi kan sebetulnya kan. Ya. Yang mereka temui sekarang kan gitu loh. Jadi kalau lihat bahkan mereka bersikap yang sama. Mereka nggak mau Umi ada seorang apapun berbuat sesuatu atau menyakiti anggota keluarga kan. Itu terbukti kan. Ya. Dari waktu ada di sosial media ya, ada perkataan ucapan yang agak menyinggung itu sampai demikian rupa ya Mi. Gitu. Betul. Jadi itu mungkin bentuk bentuk tanggung jawab seorang anak, bukan tanggung jawab, maksudnya pembelaan seorang anak untuk orang tuanya gitu ya, gitu. Jadi belain beli jagain Umi banget. Masya Allah gitu. Ya saya tahu sih, maksudnya beban anak-anak saya paling tahu lah gitu, maksudnya apalagi kayak Abi yang mungkin semua orang dia nggak pernah bercerita ya. Semua orang berasumsi pengennya dia seperti bapaknya kan gitu ya. Iya. Karena orang melihatnya sama, kurang lebih mirip lah ya. Ya gitu maksudnya pengennya mungkin kok nggak ada yang jadi penerus bapaknya. Itu. Cuma kan saya kadang suka bingung gitu dengan perkataan itu, bahwa anak itu kan ya ada masanya mereka berproses. Kalau saya sama Uji memang orang tua yang tidak mau memaksakan anak untuk jadi seperti kita gitu. Kamu mau jadi atlet, mau jadi artis ya, jadi atlet yang soleh, jadi artis yang soleh itu udah lebih dari cukup gitu. Karena kan semua orang punya cara berdakwah masing-masing. Kayak Abi, dia memilih dengan cara berpakaian dia seperti itu, yang biasa, yang wajar gitu ya. Terus versi Abi lah gitu. Terus dia masuk membentuk bakers dakwah gitu, yang di situ dengan gaya dia motornya, tapi dia bisa mengajak berdakwah dengan caranya dia. Nah, saya maunya tuh ya seperti itu, nggak harus ceramah dari masjid ke masjid, kan semua orang punya cara berdakwah masing-masing. Dan panggilan itu pun nggak ada yang tahu hanya yang bersangkutan sendiri. Iya, kan nggak bisa bahkan dipaksakan. Seorang Umi pun pada saat itu nggak tahu kan tiba-tiba. Ya, gitu. Saya nggak pernah bermimpi atau terfikirkan bahwa saya akan duduk di depan ribuan orang gitu. Terus yang ketika itu pertama kali saya dakwah itu di daerah Kalimantan, itu yang ribuan orang di depan saya. Dan ketika saya mendapat kesempatan itu, saya cuma bilang, ingat omongannya beliau di akhir kan, beliau, sebentar lagi semua orang bahkan ribuan akan lihat kamu, gak akan lihat saya. Jadi di situ saya nangis gitu, ya Allah, ini jalannya gitu, ini yang dimaksud. Kalau memang ini jalannya ya tuntun saya dengan kebodohan saya ya. Tuntun saya, akhirnya mengalir aja sampai sekarang. Itu tadi ya, gitu. Tuntun saya gitu. Iya, karena ya kita manusia yang nggak bisa apa-apa. Allah yang membisahkan gitu. Allah mengarahkan. Iya. Kita tinggal minta dituntun betul, aja ya. Betul. Dan Allah, kita ikhtiar tentunya iya, pasti betul gitu. banget. Kan Allah tuh mampu membuat bodoh orang pintar. Ya. Ketika dia sombong, Allah juga mampu membuat pintar orang bodoh orang jadi pintar gitu. Jadi ya saya mau mengosongkan saja gitu dengan ketidaktahuan saya, biarkan Allah yang memberitahu gitu.
Udah punya menantu loh sekarang. Iya, Masya Allah. Lebaran kemarin udah menantu loh. Udah menantu. Ya kan gitu loh. Yang satu yang kecil lagi di Yaman loh. Di Yaman, lagi bener. belajar bahasa Arab. Wah, Masya itu Allah. berkah mana lagi Umi, Masya Betul Allah. banget. Ada rumah tempat tinggal yang nyaman ini Mas, saya Aduh, senang ini banget Masya Allah, lihat-lihat. ini 5 tahun Uncle kerja keras Iya. bikin ini. Tempat ngumpul juga ya Setelah untuk 9 kali pindah-pindah rumah. Tahu betul nih, tahu betul kalau itu. Akhirnya inilah terbangun ini dengan kerja Pada keras. saat ya itu tadi ya 9 kali pindah-pindah rumah akhirnya menetap gitu loh. Karena saya setiap saat itu cuma berdoa sama Allah ketika rumah saya terbakar. Di situ titik balik saya sebenarnya sih. Saya menemukan bahwa ketika semua orang mungkin nggak peduli dengan kita, ada Allah yang peduli. Saat itu, Ketika semua orang nggak mendengar teriakan kita, Allah dengar, Allah paling dengar, Allah paling tahu. Dan ketika itu Allah sangat-sangat dekat. Dan akhirnya keyakinan saya nggak mungkin lah Allah nggak kasih gitu, nggak mungkin nggak digantiin gitu. Walaupun caranya mungkin harus bersusah-susah dulu gitu. Ya sampai akhirnya saya doa, ya Allah, saya kepengen sebelum saya mati, saya pengen anak saya sudah memberikan rumah buat anak-anak saya tinggal. Karena saya nggak ngebayangin ketika saya pun nggak ada, anak saya nggak punya rumah, dia tinggal di mana itu. Jadi akhirnya ya kerja keras, terus rezeki ya ada aja dikasih sama Allah. Sampai ya 5 tahun lah bikin ini. Ada bikin lagi, ada bangun lagi gitu, tersendat-sendat sampai akhirnya ketika sudah memang udah deh daripada kontrak lagi, kita tinggal bikin di satu kamar, jadi masih berantakan, listrik belum ada, kita tinggal. Tapi itu seru loh. Udah kayak pepes satu kamar rame-rame. Aku inget tuh, Umi baru 9 kali teman-teman gitu loh. Di sini, apalagi waktu setelah kebakaran ya. Wah itu media juga ngeliput banyak sekali itu, kebayang gitu. Di situ Allah menunjukkan bahwa memang semua titipan ya Mi, gitu loh. Betul banget. Ya apapun itu ya titipan. Gitu seketika ya. Kalau Allah menghendaki ya itu terjadi, tapi Allah akan membalasnya dengan luar biasa. Asal kalau memang kita yakin titik itu ya titik balik tadi. Wow, ini proses perjalanan yang luar biasa. Kita cuma lihat doa, kita jarang bertemu. Kita ketemunya paling berpapasan, karena kesibukan masing-masing ya. Tapi melihat teman, sahabat sehat, kita udah happy rasanya gitu. Cukup gitu bagi kita ya, kadang seperti itu ya. Ini apa arti sosial media untuk Umi? Buat saya seperti rumah ya. Maksudnya saya mungkin banyak orang yang nggak bisa menjangkau saya, mungkin nggak bisa melihat saya. Ketika apalagi saya sekarang diizinkan oleh Allah ya menyampaikan, mengajak berdakwah gitu kan, mengajak dari hal yang baik, khususnya untuk diri saya. Ketika saya apa yang saya sampaikan ya saya mengajak diri saya untuk berbuat seperti itu juga gitu. Dan ya jadi buat sosial media buat saya supaya orang bisa silaturahmi, saya bisa silaturahmi, dan saya tuh hobinya ngebalesin satu-satu. I know, rajin banget. Komen apapun dibalas. Jadi semua ada jawabannya. Kadang sampai, karena saya suka yang nggak enak hati gitu, Akal. Dan nggak singkat loh jawabnya. Kadang-kadang ada jawabannya. Kadang suka nggak enak hati ketika ini orang tuh berusaha untuk menyapa loh, masa kita nggak mau nyapa gitu. Akhirnya saya dari atas sampai bawah tuh walaupun 300 pesan gitu, saya scroll sampai bawah dulu. Baru saya liatin satu-satu kata, oh yang ini belum saya jawab. Itu tanda kita menghargai orang juga. Betul. Ya. Gitu loh, karena orang kan ada effortnya melakukan event tulisannya bentuk apapun kan ada effortnya ya. Kita reply, kita balas, kan orang juga seneng ya. Betul. Nah untuk yang tidak menyenangkan kalimat-kalimatnya? Ya saya doain, karena kan saya ajarin kan anak saya. Ketika kita mendengar sesuatu yang nggak ngenakin hati kita, tentang kita atau apapun lah kita mau diomongin, kita nggak akan dihisap dengan apa yang mereka ucapkan. Betul. Tapi kita akan dihisap dengan apa yang kita lakukan sendiri. Jadi ya sudah, kita punya dua tangan, tutupin aja. Tutupin tangan kita, angkat tangan kita buat doain mereka, gitu aja. Nah ini menarik gitu loh. Aku sempat wawancara Abi ya. Dia bilang ada beberapa kalimat-kalimat dari netizen yang kurang menyenangkan kan gitu loh. Ataupun digoreng misalnya gitu kan. Nah, ya itu ini aja Uncle, apa kasih makan netizen. Ya. Oh, Abi kan asik gitu kan, ngomongnya santai, tapi ceplas, ada benernya gitu, cepat-cepat dia bukan ngomong asal loh. Iya kan, anak ini kan bukan asal ngomong, semua terpikirkan dengan gaya dan
cara omongan dia. Nah, Umi melihatnya gimana Mi punya anak kayak gini? Iya. Ya bersyukur aja gitu, maksudnya ya kan saya tidak bisa memaksakan. Ya mendikte dia mesti ngapain ya ya betul. gitu. Nanti kamu harus begini, enggak. Maksudnya ya biarkan, kan mereka punya cara tersendiri untuk berekspresi, untuk mengeluarkan apa yang ada di pikirannya, di hatinya gitu. Asal ya saya selalu nasihatin jangan sampai melukai orang lain ketika berbicara. Dia nggak melukai kok. Ya. Itu pintar, itu hebatnya dia maksud aku gitu ya. Dia ngomong spontan tapi dia nggak nyenggol gimana gitu loh. Itu kan berarti orang itu berpikir pada saat sebelum dia melakukan sesuatu. Itu kelebihan yang Masya Allah buat saya gitu loh. Dengan anak remaja sekarang ya. Dengan gaya yang sekarang gitu loh, spontanitas. Kadang-kadang kan buat orang nggak nyaman ya Mi gitu loh. Betul. Ini nyantai aja gitu loh. Karena mungkin gini ya, ketika di titik rumah kebakaran itu ada satu pertanyaan dari dia sebenarnya. Ini yang mungkin yang banyak orang nggak tahu. Jadi ketika dia kehilangan ayahnya, dia terpukul, dia sempat mungkin luka dalamnya tuh di situ. Ketika sebelum kejadian meninggal kan, nih anak tuh ngajakin beli sepatu kan. Ngajakin beli sepatu futsal. Iya, dia suka bola. Nyuruh saya, Umi belum punya sepatu futsal nih, besok ada futsal, sepatunya udah kecil. Ayo dong beli. Ya udah ajak Abi sana, saya bilang ajak almarhum kan. Terus ketika itu dia nyamperin Abihnya, Bi, Dedek belum punya sepatu futsal nih, beli dong. Besok mau main futsal sama teman-teman di sekolah. Ya udah mau Umi aja deh, Abi ngantuk, capek gitu, pengen tidur katanya gitu. Ya udah akhirnya kita pergilah gitu kan, bertiga sama supir waktu itu, sama adik-adiknya. Kita pergi, terus saya bilang nanti fokusnya beli sepatu ya, udah dapat sepatu kita pulang karena Abi lagi sendiri di rumah. Ya gitu. Tapi kan akhirnya kan pas kita masih nunggu mobil di lobi mau pulang, Uje nelpon kan mau naik motor kan. Nah akhirnya ya nggak bisa dipaksa. Saya bilang ini saya udah mau pulang kok, nanti naik mobil aja kalau mau jalan-jalan, nggak pengen naik motor. Pergilah gitu. Akhirnya kita nyampe rumah dan malam dapat kabar itu. Abi tuh shock gitu. Dia ketika ikut saya ke UGD, kata itu waktu dikabarin sama supir kalau Bu Bapak nggak ada gitu. Kan saya bilangnya karena nggak tahu nggak ada tuh maksudnya apa gitu. Saya bilang ya memang nggak ada. Saya bilang, kan tadi naik motor saya pikir gitu. Ya nggak ada Bu, sekarang di rumah sakit. Siapa yang sakit? Ya maksudnya Ibu kesini dulu gitu. Akhirnya saya kesana, ya sudah posisi ditutup kain kan. Terus ada Abi di sana. Abi ngikut. Jadi ketika udah dinyatakan meninggal tuh Abi ya jedok-jedokin kepalanya di tembok. Dia bilang ini gara-gara Dedek gitu. Kalau Dedek nggak ngajakin Umi beli sepatu, mungkin Abi nggak pergi naik motor. Dia selalu nyalahin itu gitu. Dan mungkin itu lukanya dia gitu. Dia selalu menyalahkan ya ini gara-gara aku. Kalau aku nggak ngajak Umi beli sepatu, mungkin Abi nggak akan pergi naik motor. Dia mikiran gitu. Terus saya bilang enggak, itu udah qadarullah, itu udah caranya Allah, karena memang Abi kamu milik Allah. Jadi ya mungkin lukanya itu ya. Terus belum lagi ditambah kakeknya, dan terus rumah terbakar juga kan dia mengalami, dia kumulatif terus. Dia ada saat itu. Dan ketika itu ada pertanyaan dia yang Umi, Allah tuh nggak sayang sama kita. Karena begitu banyak cobaan yang Allah berikan nih. Pas rumah terbakar tuh, kata siapa Allah nggak sayang? Kalau Allah nggak sayang sama kita, kita udah nggak selamat ini kebakaran. Kita mau tinggal di mana? Kita mau caranya gimana? Ini cara Allah nyelamatin kita walaupun harus loncat dari lantai 2 ketika itu. Itu cara Allah yang nolongin kita gitu. Walaupun mungkin habis rumah kita, nggak punya rumah, tapi itu cara Allah buat nyelamatin kita. Kita masih dikasih kesempatan. Saya bilang, Nak, kadang memang apa yang menimpa kita kadang nggak sesuai dengan apa maunya keinginan kita, di luar ekspektasi kita. Tapi kamu ibarat Allah itu lagi ingin membentuk kamu gitu. Wortel, telur, sama biji kopi, ini tiga-tiganya benda yang sama diuji juga. Ketika saya ngejelasin itu, ketika telur itu tadinya keras, begitu dia dihantam jatuh dia pecah. Terus kamu mau jadi seperti telur atau menjadi telur yang direbus dulu, diproses dulu sampai akhirnya matang, kuat. Nah, atau kamu jadi wortel yang dari keras begitu diuji, direbus jadi lembek. Atau kamu mau jadi biji kopi. Biji kopi mau jadi secangkir kopi itu prosesnya panjang. Ditumbuk dulu,
dihancurin, direbus sampai menguap. Orang nggak suka kopi, nyium wanginya aja seneng. Saya bilang gitu. Akhirnya dia diam. Jadi ini bentuk sebuah cintanya Allah dengan cara yang beda. Saya bilang gitu. Akhirnya dia mengerti bahwa oh ya ini dia ujian. berproses sendiri ya. Dia berproses untuk menerima itu, untuk berdamai dengan hatinya, berdamai dengan dirinya gitu. Dan menemukan itu pantesan. Jadi nggak, ya pasti dia sayang sekali sama Umi, sama keluarganya karena dia ngalamin itu semua. Dia ngerasa bahwa ya itu pada saat kita sampai satu titik itu tentu kita makin cinta ya Mi. Ya betul. Dengan siapa yang ngasih semua berkah cobaan itu gitu ya. Makin dalam, makin cinta. Dan itu yang membuat akhirnya dia terbentuk karakternya jadi kuat gitu loh. Gitu. Wah ini Mas cerita ini nggak pernah di sharing ya. Jarang ya kayak gini ya. Jarang. Paling saya kalau pas lagi dakwah saya kasih semangat ibu-ibu aja gitu kan buat. Karena tatapan mata itu nggak bisa dibohongin kan Mi. Ya betul. Orang yang pernah ngalamin pengalaman hidup yang banyak kaya akan pengalaman hidup yang membentuk watak kita dan itu kan terlihat dari tatapan mata dan perilaku kita kepada orang lain ya, kelihatan kayak gitu. Karena kehidupan itu jadi ilmu. Apapun, kadang kita juga belajar dapat ilmu dari orang lain malah. Gitu. Jadi saya bilang sama anak-anak, belajarlah dari kehidupan orang lain yang mungkin tidak seberuntung kita gitu. Jadi itu adalah ilmu, itu adalah guru. Siapapun yang kamu temui, jadikan dia guru. Ketika kamu bertemu pemulung, coba jadikan dia guru bahwa dia tulus, dia ikhlas. Kadang kita buang sampah, makan nggak habis kita buang, dia yang mungutin. Coba kalau posisinya ditukar, kita nggak akan bisa. Maka belajarlah dari ketulusan mereka, itu guru. Kamu ketemu cleaning service, jadikan dia guru kamu. Ketika kamu mau masuk toilet, mau buang kotoran, dia masuk duluan buat bersihin klosetnya. Kadang nemuin yang lupa nge-flash. Kan gitu. Jadi saya bilang kalau semua kita yang di posisi itu bagaimana betul, semua yang kamu temuin harus jadikan guru buat kamu gitu. Mata melihat dan belajar dari apa yang wow, keren Umi. Gitu. Nih, congratulations dulu buat parfumnya. Wah, ini ada bisnis baru lagi nih. Jadi ibu, anak semua kreatif. Inilah yang mantap gitu ya. Jadi anak-anaknya juga entrepreneurship-nya tinggi loh semua gitu loh. Ya karena kan memang tujuan mau bikin rumah yatim itu. Jadi semua usaha itu ke sana arahnya. Mi, ini kita tanya nih yang banyak orang nanya gitu kedekatan Umi dengan Cynthia Mariska, siapa? Cynthia Mariska itu, sampai aku sempat ditanyain tuh, sama siapa? Sama netizen dikepoin, saya nggak tahu atau ntar dulu ya gitu, tanya Umi aja deh aku bilang gitu, karena katanya Umi yang paling sering interaksi dengan Cynthia. Ya, kalau saya kan tadi yang saya bilang, siapapun yang saya temuin akan jadi guru saya. Ketika saya bertemu dengan anak muda yang ya seperti Cynthia yang luar biasa, bahkan hampir sama dengan Abizar, saya menganggap dua anak ini positive vibe banget gitu, selalu menebarkan hal yang baik, humble gitu, dan itu menjadi guru buat saya. Kadang saya banyak ngobrol. Siapapun yang ya saya berhak dekat dengan siapapun dan siapapun berhak dekat dengan saya. Siapapun berhak bahagia gitu. Saya nggak akan pilih-pilih gitu, dan ya itu. Kalau mau cari jawabannya, pengen tahu cari jawabannya, ya itu gitu. Jadi loh. Semua orang punya hak. Karena saya lihat sosok dia kuat sekali ya. Tuh. Kuat sekali untuk perempuan ya. Ya. Tough banget. Karena gitu. Menurut cerita dia, jadi kan kita suka tukar pikiran. Tapi dia nggak mau tukar pendapatan Mas. Jadi nggak berani kali ini. Tukar dia pikiran dia. Jadi ketika kita ngobrol gitu, akhirnya dia bilang ya itu karena dia terbentuk seperti itu karena dari kecil mungkin kehilangan sosok figur ayahnya, yang akhirnya dia berusaha untuk pengen belajar taekwondo supaya bisa menjaga dirinya, ibunya sama kakaknya. Jadi akhirnya terbentuklah karakter itu, dan ya kuatlah dua-duanya. Maksudnya Abi juga kehilangan sosok ayah yang
Match ya, Mi? Kayak match ya? Enggak kayak match dalam arti sama-sama pernah mengalami. Pernah mengalami, pernah susah juga. Kayak punya anak perempuan baru ya, Mi? Iya, benar. Karena kan Mi tipe merangkul kan? Betul. Merangkul jadi orang nyaman gitu. Dan dia juga banyak nanya agama, jadi saya senang gitu. Apalagi saya kadang ngobrol, ayo dong kita bikin pengajian remaja ya seusia mereka. Jadi ya pengen biar banyak, saya juga dapat wawasan gitu untuk apa sih yang anak-anak muda sekarang pengenin. Cara yang mereka inginkan untuk lebih mudah menyerap ya. Kadang kan mereka juga ada jarak sama orang tua juga ada. Ada anak-anak yang seperti itu. Ada anak-anak yang nggak bisa cerita semua ke orang tuanya karena mungkin dia tidak mendapatkan orang tua yang menjadi pendengar yang baik gitu, atau mungkin anak-anak broken home yang korban perceraian atau apapun. Makanya saya selalu menyampaikan buat orang tua nih gitu, karena posisi saya orang tua. Buat orang tua yang mungkin gagal menjadi suami istri, tapi kalian nggak boleh gagal jadi orang tua, karena anak di sini yang menjadi korban, ya kan? Ketika anak jadi korban, anak terluka atas perceraian orang tua mau menyembuhkan luka anak, sembuhkan dulu luka orang tuanya. Karena kalau orang tuanya lukanya nggak sembuh nih, saling egois, akhirnya dia deketin anaknya, misalkan mamahnya deketin anaknya, nak, memang udah mamah tuh emang udah cerai aja sama papa karena papa kamu tuh begini-begini, akhirnya jelekin papahnya, anak jadi benci sama papahnya. Ketika papahnya mau menyembuhkan luka anak, mencoba untuk ngobrol, tapi lukanya si papahnya belum sembuh juga, dia bilang, emang seharusnya emang udah cocok cerai aja karena mama kamu tuh begini-begini, akhirnya ngejelekin mamanya. Itu kan akhirnya menambah luka si mental anak. Health, nah betul, jadi nambah luka anak. Maka buat orang tua, kalian boleh gagal jadi suami istri, tapi nggak boleh gagal jadi orang tua. Nah ini PR yang paling penting. Harus disembuhkan dulu luka masing-masing. Oke, kita nggak boleh egois. Kesadaran untuk menyembuhkan diri sendiri dulu sebelum kita. Betul, kita nggak boleh egois karena ini ada amanah dari Allah yang anak-anak boleh ngelihat kita bercerai, jasadnya misah nih, raganya nggak tinggal satu rumah, tapi kan perasaan itu mereka harus punya rasa gitu bahwa ini orang tua aku gitu. Seperti yang berpisah hanya status mungkin. Betul. Tapi kasih sayang nggak boleh pisah untuk anaknya. Jadi saya pengen tuh bikin kajian remaja yang memang cocok ya Mas Sintia Manis kakinya bikin ini. Jadi moderatornya ya. Oke deh gitu loh. Karena kan ikut support ya acara itu kalau nggak salah ya. Benar. Nah itu heboh langsung satu jagat raya gitu loh. Umi Pipik menemukan calon. Itu macam-macam ya, kita nggak tahu ya. Kan semua jodoh di tangan Tuhan, bukan tangan netizen. Tapi memang memberikan keleluasan anak-anak untuk menentukan apa yang diinginkan kan. Sambil terus doa. Apapun itu. Yang terbaik lah gitu. Yang terbaik aja yang terbaik. Tapi emang lucu nih, Umi itu selalu anak-anaknya emang kocak-kocak tuh. Tiba-tiba ada malam-malam joget, ibunya capek jadi melek lagi. Tiba-tiba ada cuman video call, cuman pengen tahu pakai celak bagaimana. Iya itu beneran. Kok aku tahu sih. Itu kocak banget sih Mas. Saya lagi acara kan, nggak mungkin ngangkat telepon gitu. Akhirnya telepon lagi, ya udah pas selesai acara saya angkat gitu. Ada video call, ada kakak dan cuma nanya, dan itu masuk di kamar saya, ngeberantakin meja rias saya. Kan saya orangnya nggak pernah ngumpulin alat-alat make up. Kalau dulu mungkin pernah ya gitu. Jadi cuma ada eyeliner juga eyeliner hadiah gitu dari Hubabah Nur. Dia bilang, Umi cara pakai eyeliner kayak gimana? Itu kocak banget. Itu ngakak gitu. Kita ketawa aja. Udah gitu bleber kemana-mana. Itulah ya Mia bikin. Inilah family gitu loh. Gitu jadinya ada ya kayak gitu lah. Kadang malam-malam kalau dia pulang dari syuting gitu kan, saya kadang nggak kunci kamar. Dia masuk kadang dengan suaranya uje gitu, gitu. Jadi langsung merinding semua bulu kuduk aku. Gitu. Aku sempat merinding. Suara uje nggak ternyata dia datang. Gitu. Ya Allah. Itu kasih aku bilang tadi kan. Memang uje udah nggak ada, tapi ada yang dititipkan gitu loh. Allah pada Umi yang mengobati semuanya gitu sampai dengan tahun kedua, hampir tahun ke-12 insya Allah kita nanti. Jadi kadang dia suka bilang begini. Kalau dia lagi bercanda, saya suruh
kan dia senang yang hobi melambai-lambai tuh. Praktekin kan Uje juga pernah kayak gitu kan. Kalau bercanda tuh dengan gaya melambai-lambai. Akhirnya saya jangan kebiasaan takut ke bawah ya. Terus akhirnya terus dia sampai yang kan Abi dulu juga kayak gitu. Makanya ini tuh doa netizen sebenarnya. Kan netizen pengen aku kayak Uje. Nah ini aku mau ngikutin Uje, tapi Uje yang sebelumnya, bukan Uje sebagai pendakwah. Uje yang sebelumnya. Aku tahu betul kok, karena aku yang nyanyi, ada di fase itu waktu yang main sinetron, main film. Ya Allah, kita syuting luar kota bareng Uje, kita latihan teater bareng Uje. Lah itu emang bercandaannya kayak gitu, tiba-tiba dengan gaya dan itu apa adanya aja gitu loh. Benar. Gitu. Lucu ya. Lucu. Iya bener ya. Mungkin netizen kepingin wujudnya sama gitu loh. Iya. Makanya kan dia bilang ya ini berkat doa netizen. Kan netizen pengen Dedek kayak Abi kan. Ya ini udah kayak Abi nih. Tapi Uje versi sebelumnya. Bukan Uje pendakwah tapi Uje sebelumnya entertain. Itu perlu di-mention lagi ya. Ini ada pesan apa buat anak-anak tercinta? Ya buat anak-anak semoga tetap sehat, rukun selalu, apapun itu. Ketika nanti ada ujian atau apapun, dia tetap saling merangkul, tetap saling mensupport gitu. Tapi membiasakan itu kok selalu ya. Ya. Membiasakan anak-anak untuk saling respect kepada yang lebih tua dan saya selalu mengatakan itu. Bahkan saya suka kalau pas lagi kangen gitu, saya di grup saya bilang ayo kita ngaji yuk bareng gitu. Kadang kita ngumpul di musola sini, kita berjamaah bareng-bareng ngaji apa gitu. Harapan buat anak-anak ke depan ini? Harapannya mereka jadi orang yang manfaat buat orang lain, selalu menyenangkan orang lain, selalu bisa membantu orang lain gitu. Dan harapan buat saya, semoga saya masih dikasih panjang umur sampai bisa menikahkan mereka semua. Amin. Karena nggak ngebayangin aja kalau misalkan dua orang tuanya nggak ada gitu. Sedangkan mereka itu kemarin aja waktu putri saya nikah itu nggak ada sosok Uji aja tuh kayaknya gimana gitu. Jadi apalagi kalau nanti nggak ada saya, makanya saya selalu minta sama Allah dipanjangkan umur supaya sampai bisa melihat mengantarkan mereka menikah, mengantarkan mereka berumah tangga, mengantarkan mereka sukses gitu. Itu dan melihat rumah yatim saya terbangun. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dijabah Allah ya. Amin. Dan mendapat ridha Allah. Umi makasih banyak. Sama-sama. Waktunya udah aku ganggu. Enggak ganggu, senang banget. Bersilaturahim kembali gitu lah, ketemu lagi. Dan senang melihat keluarga ini. Amin. Yang bisa menjadi panutan semua orang insyaallah. Masih jauh lah kita dijadikan panutan, tapi kita terus belajar untuk jadi lebih baik lagi gitu. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita pamit dulu. Jangan lupa like, subscribe, and share. Sampai jumpa.